karena saya nggak punya, cuma lihat bengong aja. Dalam hati saya bilang ya, ada teman dia tuh udah punya HP. Dalam hati saya memang didikan orang tua tuh ya udah, kamu itu sekolah yang benar, kalau mau sekolah sekolah aja gitu kan, meskipun ya orang tua mampu, tapi untuk anak gak boleh poya-poya sebelum waktunya kamu merangkak ya, tahu artinya hidup gitu kan. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya masih mengerjakan proses finishing. Jadi awalnya memang ini rumah sudah nggak terurus, nggak tergarap selama kurang lebih 8 tahun ya. Dan memang ya untuk perjuangan sampai sini ini memang perjalanannya lumayan panjang. Dikarenakan memang dulunya ini sekitar 8 tahun ke belakang saya pengen punya usaha sendiri, terus pengen punya rumah sendiri ya, apa daya memang untuk biayanya sendiri kurang ya. Jadi di sini saya pakai ilmu rayap guys ya. Kalau pepatah di Sunda, laun-laun jadi legok, laun-laun jadi gede. Awalnya kecil-kecilan terus jadi sehari satu kan, lama-lama bisa bertambah kan kayak gitu. Jadi ini kebetulan saya tinggalin di sini, ini memang bawahnya juga nggak kita pasang keramik karena memang belum cukup uangnya untuk semua kita keramik. Jadi kita baru aci plester, terus depan kita pakai dak karena memang kemarin ini banjir ya untuk depan, karena kalau terus-terusan banjir takutnya ini amblas guys ya, karena bangunnya udah agak tua. Terus memang dari orang tua juga kan bilang, katanya udah tempatin aja ini rumah daripada rusak karena inflasi, terus bangunan juga kan mulai patah retak gitu. Ya udah tuh saya mau coba untuk tempatin gitu guys. Saya beranikan diri, saya tinggal di sini sendiri ya. Kebetulan anak istri dia tinggal di Cipatujah karena memang ada tuntutan dari pekerjaan sehingga belum bisa kesini lagi. Kalau hari libur mungkin bisa kesini guys ya. Ini keseharian saya. Kalau memang teman-teman mau ngikutin ya, mau ngikutin atau memang ngikutin ceritanya ya, alurnya kayak gimana sampai saya kayak gini gitu kan ya, silakan. Kalau nggak terlalu penting untuk kalian boleh skip aja ya. Saya mau cerita asal muasal saya dari beranjak sekolah, terus dari bisnis, terus sampai sekarang saya di sini. Terus saya berasal dari keluarga apa gitu kan ya. Yang pertama, dulu saya pernah sekolah di sini di Ciamis ya, Ciamis, dari SD SMP ya, dulu di Ciamis. Untuk SMP itu kebetulan SMP 2 Ciamis, SMP-an ya, SMP Negeri 2 Ciamis. Terus yang SD juga sama, SD 2 Negeri di sini dekat di Pawitan dekat rumah. Nah untuk SMK saya daftar sendiri ya, hanya nggak bilang sama orang tua karena memang saya pengen jurusan di elektronik teknik. Kalau daerah Ciamis nggak ada teknik elektronik. Dari sana tuh, dari SMP saya gemar terhadap elektronik. Awalnya saya iseng-iseng doang, memang iseng-iseng doang. Dari hobi awal sih, dari kecil, dari kelas 2 SD sudah senang elektronik. Dan kebetulan makin kesini kelas 3 SD saya udah merintis bisnis ya, semacam bikin center. Itu Pri Energi saya ciptakan tahun berapa ya, 2000, 2006, 2005 kayaknya ya, 2004, sekitar 2004-2005 saya ciptakan Pri Energi. Jadi center itu diputar, dia nyala, nggak pakai baterai, nggak pakai panel surya, nggak pakai apapun, dia putar nyala. Itu waktu dulu itu tahun 2000-an di sini sering mati lampu atau pemadaman bergilir ya, terkadang ini sepaneng daerah sini bilangnya. Nah saya ciptakan itu tuh, terus jadi prototipe waktu ngaji, waktu di sekolah saya bawa tuh, saya tunjukin ke teman-teman nih, sombong nih punya alat ini nih, saya bisa ciptain kayak gini nih. Kebetulan teman-teman
yo cen itu bikin naon eta bagus gitu, ya udah cen cang beli wae ka dia. Oke cing teh beuh atuh cang dibeli ari gitu mah, beuh atuh cang beli ini atuh katanya. Kalau mau dibeli segitu kan dulu harga tuh memang kalau untuk anak sekolah ya saya sesuaikan aja sama sama bekal ya, lumayan nih buat bekal berapa hari ke depan, jadi nggak perlu minta ke orang tua gitu kan. Nah dari sana saya makin makin tertarik tuh, wih cing teh enak juga kalau belajar diperdalam lagi bisa lebih banyak dapat uang begitu kan. Wah lumayan bikin deui besok teh. Nah besoknya bikin deui, terus bikin alat-alat yang bisa digunakan, yang bermanfaat, yang belum ada dulu tuh. Memang untuk akses bisnis itu lebih mudah waktu saya masih sekolah, mudah banget ya, karena dulu itu saingannya belum ada internet, Google juga susah diakses zaman dulu, internet, HP nggak ada, Androidan zaman dulu tuh, yang pegang Nokia Nokia yang tinit-nit kayak gitu tuh, itu memang harganya mahal, tapi jarang banget yang punya HP itu. Korong yang punya HP yang Nokia atau Siemens yang kayak gitu, itu orangnya sultan dulu tuh, kelihatan sultan. Saya nggak punya, cuma lihat bengong aja. Dalam hati saya bilang ya, ada teman dia tuh udah punya HP. Dalam hati saya memang didikan orang tua tuh, ya udah kamu itu sekolah yang benar, kalau mau sekolah sekolah aja gitu kan, meskipun ya orang tua mampu, tapi untuk anak nggak boleh poya-poya sebelum waktunya kamu merangkak ya, tahu artinya hidup gitu kan. Kebetulan diri saya juga nggak mau terlalu merepotin orang tua, nggak mau terlalu bikin orang tua pusing kayak gitu. Ya udah biarin aja orang lain kita kita kan, yang penting kita udah lihat doang, meskipun nggak pinjam. Saya kan orangnya dulu tuh pemalu, terus kalau pinjam takutnya kenapa-napa nih HP, ya udah biarin aja, lihat gini aja udah senang tuh. Ada game Space Impact sama Snake, itu kan ular ular gitu kan yang makan-makan kotak-kotak kecil. Space Impact tuh wah seru banget dulu tuh, yang pesawat alien kayak gitu kan, seneng banget sih di masa lalu. Yang bikin saya termotivasi untuk belajar bisnis dari sekolah SD, awalnya dari kesenangan saya mencintai elektronik. Yang pertama itu lampu flip top, kemudian ada Walkman ya, dulu Walkman di sini, radio pakai baterai kecil dua, pakai headset. Nah, itu senang banget. Saya tiap kali bisnis hasilnya saya simpan, uang jajan sekolah saya simpan, kemudian saya beliin itu tuh hampir sehari, kumpul-kumpul, seminggu sekali saya beli radio. Itu habis 1 bulan itu habis 3 Walkman atau radio itu untuk dibongkar, bukan untuk dipakai, bukan untuk dikoleksi, tapi dibongkar semua karena saya pengen tahu dalamnya apa, kayak gimana fungsinya. Saya bongkar itu udah mati semua, saya beli lagi, saya coba perbaiki, udah mati. Dibongkar, memang dibongkar, penasaran, terus mati itu sudah dibongkar. Nah saya coba perbaiki itu kan, gak ada itu, malah lapor beli lagi gitu kan. Terus saya gitu sampai titik dimana saya membuka lembaran lagi setelah beberapa tahun ke depan. Oh ini ternyata namanya ini, fungsinya buat ini, satu-satu tuh, ini resistor, ini fungsinya buat ini, komponen ini buat ini, jadi satu-satu terkenali lah. Mungkin awalnya bentuk, warna, fisiknya seperti apa, nah lama-lama namanya tahu, terus kesini makin kesini barulah fungsinya mulai satu-satu. Kan banyak tuh komponen, mungkin ratusan ya, atau ratusannya memang ratusan, jenisnya juga banyak. Nah dari sana saya terus makin penasaran ya, itu masih SD loh, makin penasaran. Saya coba mainnya sih ke tukang TV, nyari-nyari buku. Kan dulu nggak ada tuh namanya internet, jarang banget, saya nggak ngerti. Saya cari buku dibantu orang tua ya. Saya pergi ke Bandung, ke ITC, terus ke daerah Cikapundung sama Mang Adi. Nah, sekarang udah sukses dia ya, mudah-mudahan berkah selalu. Nah di sana tuh saya coba ya untuk menanyain di mana sih memang tempat yang jual spare part di sini, spare part elektronik.
ada cenagi gampang di daerah ITC, kadang di Cikapundung aya, terus di mana dinya banyak pokoknya namanya di Bandung mah. Ayo diantar Jiji sana, serasa di surganya elektronik, dari depan sampai belakang tuh panjang luas banget tuh toko elektronik. Saya bingung mau beli apa nih, semuanya banyak banget, pengen semua dibeli tapi nggak cukup uang. Ya udahlah, saya beli apa yang saya pengen, dan saya berjanji pada diri saya, ini komponen yang dibelikan orang tua, yang diantar sama saudara. Saya akan berjanji pada diri sendiri, suatu saat nanti saya bisa belajar menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Makin kesini pulang tuh kan ceritanya belajar terus, saya makin berkembang lagi. Kelas 5 SD saya ciptain sepeda, terus bikin robot, ya robot tangan, terus bikin robot dari tanah-tanahan kayak gitu, pakai lampu-lampuan matanya. Udah kepikiran dulu tuh semua yang ada di kepala. Pengen saya punya teman di rumah itu ada robot yang bisa ngobrol kayak Fantastic Four kayak gitu kan. Jadi ada asisten di rumah, jadi bisa ajak ngobrol, terus bisa ngelakuin aktivitas seperti buka tutup pintu. Nah dulu itu rumit banget untuk main di analog, zaman dulu tuh rumit banget. Saya pernah bikin juga alatnya. Di dulu itu ada kompetisi Epitech di daerah Tasik waktu saya sekolah SMK di sana, di SMK 2 Tasik. Perjalanannya nggak sampai situ, sampai kelas 5 terus saya kumpul-kumpul. Bahkan saya pernah nakal beberapa kali. Dulu tuh saya nggak mau sekolah ke orang tua. Karena apa? Saya pengen beli lampu flip-flop yang warna-warni kayak gitu. Kalau sekarang tuh namanya Timberland. Dulu tuh lampunya bohlam yang kecil-kecil kayak lampu cengek cabe, sebesar gini nih, kecil-kecil, bisa gonta-ganti warnanya. Dulu tuh dari kaca, bukan dari lampu LED dulu mah, bukan. Harganya lumayan mah, kalau nggak salah tuh harganya 56.000. Saya pengen itu, penasaran, saya nggak mogok sekolah pengen beli itu. Nah nangis saya tuh, nggak mau sekolah pengen itu ya. Mohon maaf untuk apa namanya, di masa lalu ya. Orang tua bingung. Ya udah nih Gi, katanya, ini ada uang sok beliin. Nah jadi sedih orang ya. Saya tuh nggak beliin, padahal nggak dibeli tuh nggak jadi. Setelah saya pegang uangnya saya nggak beli. Saya dari orang tua tuh dikasih nih, saya sama mama, ya ini Gi cara buat beli lampu yang kamu mau, terus beli solder, beli apapun lah yang kamu mau elektronik sekarang. Setelah saya terima uangnya, saya bingung tuh udah di depan rumah. Padahal pulang sekolah saya sering tuh, hampir seminggu 4 kali saya datang ke toko material yang jual lampu itu, nanya-nanya terus harga. Terus tanya, ini harganya berapa cik, nih dilihat-lihat doang nih, pulang udah kenyang gitu doang awalnya. Tapi pas lama-kelamaan saya makin pengen tuh kan, setelah dapat uangnya, dikasih uangnya sama orang tua, jadi saya nggak jadi beli gitu kan. Ini sayang uang kalau dibeliin gitu, itu kan mainan doang. Ya udah santai, gimana ya, saya mikir balik ya, mikir bolak-balik. Ya udah deh, ini buat bekal selama 1 bulan 2 bulanin kan. Dulu tuh waktu sekolah 50.000 itu gede pisan. Saya putuskan uang itu buat disimpan di save ya, buat ditabungin. Nah untuk bekal sisanya, terus buat beli keperluan ya lebaran kan, itu kan suka beli baju lebaran. Saya simpan uang sisanya kan, karena untuk jajan sendiri cukup 200 rupiah dulu tuh. 200 rupiah itu udah gede. Kadang-kadang saya nggak bawa bekal karena memang udah disiapin makanan nasi. Saya sering bekal nasi ke sekolah gitu kan. Terus habis makin kesini makin berkembang. Saya ciptain semua robot, semua apapun saya ciptain yang pengen saya ungkapkan ya. Ini membuat ini saya ciptakan, buatlah gitu kan, dari barang-barang bekas. Nah yang kekurangan saya punya di masa lalu, ketika saya buat alat itu, udah jadi nih alat, misalkan robot pemindah barang, atau robot yang bisa ngepel, terus robot yang bisa nyari benda atau nyari memindahkan benda sesuatu ke tempat lain.
Nah, saya bikin alat itu, terus saya pengen bikin misalkan robot pemadam kebakaran. Saya ambil tuh komponen yang udah jadi, padahal kalau disimpan ya udah beli lagi nyari lagi kan di tempat rongsok. Ya mungkin banyak ya, udah satu ruangan ini nggak bisa ini, banyak memang kalau di hampir-hampir 1.000 adalah untuk rancangan. Memang ya bukannya sombong, ini real kenyataan, karena memang saya satu hari itu dulu hampir 5 atau 4 lah minimal, rata-rata 4 satu hari saya bikin. Pertama saya bikin lampu yang warna-warni, yang keduanya bikin speaker, bikin amplifier, terus bikin walkie-talkie, yang kayak gitu semua dari satu hari itu banyak bikinnya. Nah, kalau dibikin konten dari dulu udah ngerti YouTube mungkin ya seru ya buat bisa apa namanya dokumentasi. Nah, dari sana saya berpikir, oh memang ini untuk harga sendiri di elektronik mahal, ya udah gimana caranya ini bisa balik modal. Dari sana saya kembangin lagi, bikin buat servis, terus pelajari dulu gitu kan semua komponen, strukturnya, sistemnya, rancangannya seperti apa, terus bisa bikin produk apa yang bisa menghasilkan uang. Nah, di sana kan saya bikin apa yang apapun ya yang bisa menghasilkan uang dibikin, termasuk servis juga ya, itu untuk apa namanya menebus modal-modal di masa lalu. Nah, setelah itu guys, dulu waktu kelas berapa ya, kelas 6 ya, banyak banget rintangan. Terus saya pernah bikin apa namanya sistem di sepeda yang mirip untuk zaman sekarang tuh, namanya sepeda listrik. Saya udah nyiptain dulu waktu kelas hampir kelas 5 kelas 6, hampir masuk kelas 6, saya ciptain sepeda listrik tuh. Dulu pakai baterai, pakai aki, baterai udah ada kan, baterai cas dulu, akalin nggak tahu apa. Baterai cas udah ada itu dari baterai bekas RC, bukan baterai yang 3,7 volt, tapi adanya 9,2, 7,5 volt. Karena baterainya sebesar begini nih, tunjuk, cuma dirempet di seri paralel, sehingga menghasilkan sekitar 10 lebih, ada yang 9, ada yang 12 volt. Nah, itu saya ambil, saya masukin ke sepeda semua, banyak ditumpuk. Untuk dinamonya saya pakai dinamo starter Supra ya. Saya kebetulan nemu bekas bapak ya, saya rakit tuh ke rantai. Wih, keren banget dulu tuh. Ada lampunya juga, udah mirip aja sepeda listrik zaman sekarang. Jadi dulu saya pernah bikin apa yang ada sekarang, mungkin motor listrik, sepeda listrik, udah saya pernah bikin zaman dulu ya. Bukan saya sombong, tapi memang udah penasaran dari dulu, udah bikin. Terus robot, udah apapun saya buat ya. Nah, selanjutnya masuk SMP tuh, SMP 2 ya, kelas 1 kelas 2. Nah, di kelas 1 semester 2, nah saya senang tuh di fisika, main fisika, walaupun saya nggak ngerti soal matematika, aneh kan. Saya paling nggak suka pelajaran matematika, tapi dituntut untuk paham matematika, karena di fisika, di elektronik itu dasar ilmunya ada di matematika semuanya. Ya udahlah, sampai dipelajari semua tuh kan. Temulah ke Pak siapa ya, Pak Bim Bim, apa namanya ya, suka dibilang Pak Bim Bim dulu tuh, SMP 2, Pak Kamil ya, Kamiludin, atau iya Kamil, Pak Kamil. Pak Kamil itu guru fisika. Nah, di sana tuh saya ikutan ekstrakurikuler. Nah, anehnya saya saking senangnya, wah pang cepetnya cepet ngerjain soal, udah bikin ya, dikasih ke gurunya. Udah, yuk kamu ditunjuk buat nanti apa namanya nungguin kelas yang kelas 3. Buset, kelas 3, saya kelas 1 saya disuruh nunggu kelas 3 ekstrakurikuler di fisika. Percayain sama gurunya, ngasih soal ke kelas 3, terus kamu punten ya, dinilai sendiri. Terus ya gimana kayak bapak gitu yang ngejelasin ke murid-murid ya, meskipun kamu kelas 1 tapi kan untuk pemahamannya beda. Ya udah Pak, siap gitu, kayak gitu kan. Itu kan memang perintah dari guru juga gitu. Saya masuk kelas 2. Nah, di sana ada lomba elektronik di Ciamis. Saya ikutan tuh, guys. Ikutan sama Pemprov Banjar. Hari ulang tahun Ciamis kalau nggak salah, yang diadain di sekolah YPS 2009. Tuh, saya dapat, alhamdulillah. Ya, malamnya saya bingung tuh.
bingung cara ngebedain apa namanya resistor, warna, terus gelang-gelangnya sama, karena memang itu hafalan kan ya. Untuk warna sendiri kan nilainya tergantung warna. Yang menjadi berkesan bagi saya tuh dulu ya, seminggu mungkin ya, seminggu persiapan mau lomba acara Pemkot Ciamis ulang tahun ya, karena itu dua kota ya, kota Ciamis dan kota Banjar. Nah di sana kan saya terpilih ya, diwakilkan ya, dipilih untuk apa namanya lomba di Ciamis ya, untuk Ciamis dan Banjar Patroman dulu tuh, Pemkot Banjar ya. Nah setelah itu saya hampir nggak bisa ikutan karena saya sakit. Tiap malam tiap hari saya belajar terus karena saya nggak mau malu-maluin sekolah, maluin keluarga, mau diri sendiri ya, maluin teman-teman, harapan teman-teman ya. Ya udah deh, saya putuskan untuk belajar siang malam sampai saya berdarah dari hidung ya, dari tengah malam sekitar jam 12 saya panas, badan semua panas, keluar hidung mimisan dari sini, ini mimisan semua, panas banget badan, kurang tidur, kurang makan. Nah terus saya dilarikan ke rumah sakit dan katanya ini kecapean, kelelahan, panas, kurang istirahat, terus kurang makan, dipaksain terus. Ya udah pecah pembuluh darah di ini ya, jadi darah ini menetes. Kata orang tua tuh, kamu jangan ikutan, tapi saya dalam hati saya pengen terus sampai ikut lomba, meskipun saya sakit saya pengen ikut lomba ya, karena memang untuk apa namanya dari sekolah terus dari teman-teman semuanya udah milih, udah nunjuk, masa udah di waktunya mundurkan diri kan kesannya kurang gimana gitu ya. Saya maju. Nah malam tuh saya belum tidur jam 2 di hari H, besoknya mau lomba. Malamnya saya nggak tidur karena kepikiran, takut kalah, takut gimana, wah semua kepikiran. Gi kunaon kata mama teh, gi kunaon cenah mikiran nu kitu meningkat kayak subuh ki janari lamun cing megara sare berat tidur. Ini cinta mah saya belum bisa ngebedain warna resistor karena untuk mengingatnya saya perlu waktu lama untuk menghafalnya, karena memang untuk warna ada nilainya dan harus dikalikan kan kayak gitu. Jadi masih bingung untuk menghafalnya. Ya udah terus dibikin semacam apa namanya wadah kecil dari kertas, dinamain tuh kan, jadi kayak apa, resep obat kayak gitu, ini resistor 1K, resistor 10 kilo atau resistor seterusnya, dan ini kapasitornya berapa berapa mikro gitu kan. Ya udah saya bisa tenang di sana, dapat solusi, ya udah bisa tidur nyenyak. Besoknya saya semangat nih, just masuk ke sekolah saya sendiri guys, diantar sama siapa ya, sama bapak, sama bapak saya ya. Dari sekolah nggak ada sama sekali yang, kebetulan kan itu dadakan semuanya lomba, ada yang poli ada semua, jadi guru tuh habis yang di sekolah, hampir-hampiran habis yang teknik gitu kan. Kebetulan sisanya guru ngajar di kelas masing-masing, sehingga kebetulan untuk elektronik itu kan guru pembimbingnya nggak ada, masih sibuk gitu kan, yang ngurus yang masuk ulangan ya, ujian. Ya udah deh, saya sendiri mandiri berangkat, sama diantar sama bapak. Berangkat di sana start dari jam 8, pengawasnya banyak, masuk ke ruangan terus dikasih soal, terus suruh bikin ini teorinya, ini ujian teori dan praktek ada loh. Nah di sana saya tes, tunggu hasil, siang diumumkan, oke, juara 1. Nah, alhamdulillah ya Allah, dari sana saya senang banget, berasa mimpi beneran. Jadi wih, ini perjuangan selama ini benar-benar berasa mimpi. Siang habis zuhur kan pembagian piala, saya kirain pialanya kecil segini atau segimana, segini nih guys ya, pialanya dikasih kaca, ada mungkin 80 kali 80 cm, terus pakai kaca. Pialanya ada dua, yang gede yang segini nih adalah pakai kaca, terus bawahnya kai papan ya, ke atas ada sekitar 1, berapa meter, hampir 2 meteran, tinggi banget, 1,5 meter mungkin ya. Itu yang ngangkat itu 4 orang,
saya, terus bapak dari pihak sekolah yang ikut saya lomba. Saya sedih banget netesin air mata di sana guys. Kenapa dari teman-teman nggak ada di sini ya, terus nggak ada yang dokumentasi, nggak ada yang foto, terus nggak ada dari teman-teman guru yang lain gitu kan yang hadir di sini ngebawa untuk apa namanya piala buat ke sekolah. Ini nggak ada seorang pun yang ada di sini, cuma ada bapak saya sendiri. Terus jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting saya berhasil apa namanya membawa nama harum untuk sekolah, udah gitu aja saya bisa istirahat. Nah kayak gitu guys, saya pulang terus pialanya dianterin dari pihak sekolah yang tempat YPS itu ke sekolah SMP 2, dianterin pakai mobil kolbak karena memang itu berat. Ada dua ya, untuk ukurannya sendiri ada yang kecil, yang ini lebarnya segini, terus jangkung tinggi ya, tinggi ada 1 meter, nah itu yang kecilnya. Terus yang gedenya yang tadi itu tuh dua piala dibawa sama sertifikat ke sekolah. Nah hari Senin saya dipanggil, Gio cina kata kepala sekolah itu Pak Agus Sumantri, cina tolong apa namanya kasih inilah, katanya ngobrol-ngobrol habis upacara kan biasanya di depan gitu ngasih arahan instruksi kayak gitu. Nah giliran yang ikut lomba-lomba semuanya dipanggil ke depan ya, kebetulan saya dipanggil ke depan untuk public speaking di sana, bagaimana kesan-kesannya, kesehariannya kayak gimana, terus apa yang udah dibuat di rumah, terus apapun, terus dijelasin semuanya tentang daur ulang sampah, pemanfaatan semua saya jelasin di depan teman-teman ya. Terus ditanya-tanya sama kepala sekolah juga. Alhamdulillah setelah itu piala, serah terima piala ya, saya ke kepala sekolah gitu kan sambil bawa sertifikat. Nah kayak gitu. Nah setelah itu saya senang, dari sana saya ngadain komunitas robotik guys, jadi SMP 2. Nah kebetulan waktunya itu mepet banget, saya udah kelas 3 semester 2, jadi itu ditemenin sama si Usep ya. Dulu waktu SMP saya mulai tahu toko elektronik daerah Ciamis, semua saya tahu dicari dulu kan di Hikmah sama di Pusaka J2, terus Eropa. Ada 3 saya datangin semua untuk survei-survei spare part. Terus rongsokan juga saya cari di Ciamis untuk spare part ya, untuk tempat loak kayak gitu, loak elektronik untuk apa, nyari spare part yang enggak ada yang mungkin saya butuhkan kayak gitu guys. Sama si Yusef ya, dia tuh sama senang di elektronik. Berdua kita ngadain komunitas robotik di SMP 2 dulu tuh. Kebetulan waktunya mepet sehingga nggak apa namanya, nggak berjalan dengan lancar. Nah terus saya kelas 3-nya mulailah saya mau pindah sekolah ke SMK. Saya daftar sendiri, bawa surat dari sekolah SMP 2 masuk ke Tasik. Nah di sana lolos alhamdulillah, kemudian masuk teknik elektronik ya di sana. Lalu ikutan lagi elektronik di lomba ya, lombanya kelas berapa ya, kelas 2. Nah di sana saya tuh mungkin terlalu terlena ya, terlalu sombong, terlalu terlena, jadi saya melupain belajar. Dari sekolah saya dikasih dispen 2 minggu, 2 minggu bahkan dikasih lebih sama sekolah buat belajar. Itu kan beda lagi ya, itu Tasikmalaya. Suruh saya tuh berapa kali ya dikasih ininya, dikasih lomba dari satu kelas dulu, terus satu Tasik di ini. Nah udah lolos di Tasik baru masuk ke provinsi ya. Provinsi kebetulan ada di Cirebon di sana. Nah, di Cirebon saya ikut dipercaya dari sekolah ya. Nah di sana tuh saya mungkin terlalu leha-leha kalau di sini mah ya, guru sama orang tua nyuruh belajar tapi saya malah main guys. Jadi memang saya kekurangannya di perhitungan karena saya tuh nggak terlalu senang, nggak terlalu suka, kurang suka di bagian matematik. Nah kebetulan kan ada log, ada sinusnya, terus ada grafik dari osiloskop yang harus saya hitung. Dan saya muak kalau lihat matematik kayak gitu.
Nah, di sana saya kalah di perhitungannya dulu, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya masuk di provinsi, udah masuk provinsi gitu. Kedepannya saya belajar lagi introspeksi diri. Memang untuk kesalahan saya sendiri nggak terlalu fokus untuk di sana, karena memang dulu tuh masa-masa remaja itu bangor lah, masa-masa pengen tahu dunia ini kan. Kalau masih sekolah SMP SD itu apa, fokus ya, fokus pada satu tujuan. Kalau udah SMK itu udah beda ini pokoknya saya kurang, udah mulai bermainnya banyak bermain daripada belajar. Nah, saya kalah di sana, tapi alhamdulillah dapat sertifikat, terus bisa dapat kenalan dan relasi, mungkin ya bisa tahu ya orang-orang di provinsi kayak gitu ya. Untuk pelepasannya sendiri dulu tahun 2000 berapa ya, bisa ketemu langsung sama wali kota Tasik ya. Dulu tuh orang-orang tuh susah kalau ketemu, tapi saya masuk ke dalam ke dalam apa namanya, ke dalam kantor karena pelepasan sama wali kota Tasik di aula atas. Dulu tuh bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol, bisa salaman dulu gitu sama orang-orang petinggi-petinggi di daerah Tasikmalaya tahun 2011 ya, tahun 2011 udah ketemu, terus dikasih doa, terus dikasih arahan supaya bisa mengharumkan lah intinya Tasikmalaya. Ya udah saya dilepas masuk ke Cirebon dulu tuh, pokoknya satu mobil dulu tuh. Saya tuh kayak mau ini aja, satu mobil saya diantar sama Pak Suryana dulu. Halo Pak Suryana, kalau memang ada nonton ya, mohon maaf ya, dulu saya nggak terlalu fokus itu. Saya dibimbing oleh Pak Suryana. Dia tuh orangnya baik, ramah, humble juga. Terus dia tuh orangnya enak lah buat ini, buat diajak sharing cerita. Terus bisnisnya juga bagus tuh. Nah, di sana saya mulai merasakan, oh kayak gini nih yang diimpi-impikan, yang dicita-citakan selama ini. Masuk mobil, di depan sama guru pembimbing, di belakang semua penuh alat-alat, dari jok kedua, baris kedua sampai ke bagasi belakang itu semua toolbox, semua alat-alat semua penuh, sama ganti baju kayak gitu kan. Nah, dari sana berangkat pagi, dilepas dari sekolah. Biasa ada upacara dulu dari sekolah pelepasan, berangkatlah menuju Cirebon. Nah, di sana tuh, widih, keren banget. Di sana tuh banyak banget yang parkir, banyak banget orang dari berbagai tempat ya. Namanya juga provinsi, di mana-mana banyak. Ada yang bawa bis, ada satu sekolah, ada yang bawa keluarga, semuanya ada. Tapi saya tetap berdua, satu sama guru pembimbing Pak Suryana di sana. Lomba tuh saya nggak terlalu banyak bawa anggota, jadi cukup satu atau dua, enggak itu juga sama pembimbing. Tapi alhamdulillah ya masih dipercayain dulu untuk ikutan lomba, meskipun orang-orang yang di provinsi pada hebat, mungkin mereka ya belajarnya bener, terus untuk daya ingat, daya tangkapnya, memorinya masih kuat. Sedangkan saya mulai SMK itu lah, udah gini nih, udah hancur memorinya ya, karena nggak terlalu fokus dari sana. Ya udahlah, yang penting saya bisa ngembangin setelah itu di dunia nyata. Saya nggak habis di situ, saya akan ngembangin di dunia nyata. Semenjak saya pulang ke perjalanan, saya terus mengucapkan kata itu ya. Alhamdulillah menjadi doa. Sekarang saya bikin channel YouTube, kemudian saya buka servis, kemudian saya bikin alat-alat kayak gitu. Meskipun kecil-kecilan ya, mohon maaf, mungkin ada yang jauh lebih baik dari saya, ada yang mungkin jauh lebih besar dari saya ya. Memang ini hanya cerita aja untuk memotivasi teman-teman dari hal apapun, dari segi apapun. Pertama, apapun yang kamu inginkan, apapun yang ingin kamu cita-citakan,
cobalah untuk uh, bicara di hati dengan kata yang berulang-ulang, ya. Jika kamu ingin menjadi seorang dokter, kamu akan menjadi dokter terus-terusan. Apakah kamu ingin menjadi pembisnis, terus bilang di hati, aku ingin menjadi pembisnis suatu saat, ya, suatu saat. Jangan kamu target 5 tahun ke depan saya pengen jadi kayak gitu, jangan. Karena memang untuk keinginan, situasi, dan peluang setiap orang itu kan berbeda. Tapi kalau memang gitu, di hati bilang sekarang saya mau, saya mau, detik itu juga kamu akan melangkah ke tempat cita-cita kamu. Kamu akan berusaha mengusahakan apa yang kamu capai dan kamu inginkan. Banyak rintangan setelah saya lulus dari SMK, ya, itu mungkin ada kecewa saya masuk di kuliah yang jurusannya bukan dari elektronik. Meskipun saya di sana keterampilan saya lumayan lah gitu di elektronik. Terus saya juga pernah masuk honor meskipun ya saya itu nggak bener ya, jadi nggak terlalu suka di bidang pendidikan, nggak terlalu suka. Memang sih saya suka gitu ngasih ngasih pengalaman atau ngasih ilmu yang saya paham dan saya tahu gitu, tapi saya nggak terlalu apa ya, terkekang, nggak terlalu ingin terkekang gitu kan dari semua aturan. Kan berat banget untuk pendidik itu. Pertama memang kalau misalkan anak didik kita pengen berhasil, mereka akan meniru kita atau ngikutin lah apa yang kita beri dari cara, attitude, kemudian pengalaman, terus apa yang kita jelaskan, apalagi ya, ya mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi saya malu karena saya tuh dulu seneng gondrong, terus pakai aksesoris, pakai kalung kayak gitu kan nggak pantas menurut saya ya, nggak pantas. Meskipun ada yang sebagian orang yang bilang penampilan nggak perlu, biarin aja penampilannya, penting isinya sampai ke anak-anak ya. Cuma orang tampilannya bagus, seorang pendidik, tapi memang anaknya itu nggak berhasil. Gimana sih cara bisa berhasil? Ya kita harus ngena ke hati anak yang kita didik ya, dari cara komunikasi kita gitu ya. Mohon maaf ya untuk kalau ada salah-salah, tapi yang setahu saya kalau pengen materi yang kita inginkan nyampe ke anak yang kita didik, pertama pendekatannya kita harus masuk dulu ke hatinya, baru kita kasih supaya motivasinya ingin belajar soal itu, tentang itu, dibikin penasaran tuh anak itu tuh soal itu. Ini manfaatnya untuk belajar ini apa loh. Tuh kan saya pernah di sekolah juga, saya pernah merasakan saya belajar pelajaran ini manfaatnya untuk apa sih gitu kan. Nah, saya bertanya-tanya terus. Nah, sehingga untuk pelajaran saya di elektronik, saya bilang, yang Bapak akan sampaikan ke kamu, mungkin ini adalah semacam jantungnya dunia. Sampai kapanpun kamu akan berhadapan dengan elektronik. Di rumah kamu ada lampu, di rumah kamu ada TV, di rumah kamu ada, minimal kamu bisa, minimal kamu tahu, supaya kamu tidak celaka, supaya kamu bisa minimal, kamu kalau udah rumah tangga bisa minimal tahulah positif negatifnya aja. Terus jangan sampai nggak tahu nyambungin kabel atau apa, nyambungin kabel itu nggak tahu, jangan sampai kayak gitu. Saya bilang kayak gitu kan ke anak-anak, minimal kayak gitu aja saya udah senang, Bapak udah senang gitu. Apalagi kamu bisa betulin sendiri, itu jauh ya kalau sampai betulin sendiri, tapi minimal kamu tahu, paham lah yang ada di dalam. Jangan sampai kamu dibodoh-bodohin sama orang lain gitu. Yang penting kalau kamu misalkan senang, yuk bareng-bareng. Kalau misalkan belum paham, yuk tanyain gitu. Jangan sampai kamu tertinggal, Bapak udah ngejelasin ke sana, kamu masih materi sini gitu kan. Kalau kamu belum paham di situ, cobalah tanyain ke Bapak, biar Bapak ikut ngerangkul dan yang lain gitu, teman-temannya, supaya bisa bareng-bareng gitu kan. Dimana kamu ulangan nanti, terus dimana kamu ada macam ulangan harian atau kenaikan kelas, materi yang Bapak sampaikan ke kamu, oh saya nggak paham ini nih, saya paling benci si materi di bagian ininya, karena saya nggak tahu, nggak paham gitu jalurnya seperti apa. Jangan sampai kayak gitu. Terus orang lain ditanyain,
nanya ke tetangganya atau ke temannya, yang teman-temannya juga nggak paham, jangan sampai gitu. Jadi kalau paham satu, yuk kasih tahu yang lain. Terus kalau yang lain belum paham, ngasih tahunya kayak gimana, yuk bareng-bareng kita ulang lagi, dan akhirnya mereka tahu gitu kan. Memang untuk kesabaran sih di sini harus ekstra ya. Tapi untuk diri saya sendiri ya, untuk pendidik, saya malu karena memang untuk tampilan saya sendiri dulu tuh gondrong, jadi kurang apa ya, kurang kurang etis gitulah. Nah kayak gitu masuk saya ke kuliah dulu tuh di bidang PLB sambil ngehonor juga. Honor ada 3 tahun, 3 tahun karena 2 sekolah, pindah satu terus pindah lagi, ada 3 tahunan. 3 tahun saya ngehonor, terus saya keluar putuskan untuk bisnis ya. Dari kuliah saya coba untuk bisnis untuk bantu-bantu sehari-hari karena saya punya keinginan untuk apa namanya, sehari-hari saya dari servisan, saya joki alat skripsi juga ya. Mohon maaf ya, bukan saya menambah bodoh generasi karena saya membuat atau membikinkan, membantu orang lain untuk dibikinkan alat skripsinya, bukan, karena saya punya metode sendiri ya untuk para dosen. Mohon maaf ya kalau memang ada anak didiknya saya buatkan alatnya, karena memang untuk mahasiswa sendiri minta kepada saya, dan saya pun nggak terlalu semudah itu untuk memberikan yang instan. Jadi mereka tuh saya rangkul ke rumah, dididik 1 bulan 2 bulan, mereka sering ke rumah. Ya udah, kalau kamu bikin alat dari manapun kamu berada, kamu tetap harus ke sini minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau 3 kali lebih bagus. Untuk apa? Supaya kamu tahu prosesnya seperti apa, pembuatannya seperti apa, metodenya kayak gimana, terus untuk bahan bakunya, untuk perhitungannya seperti apa, dari uji coba setiap komponennya kayak gimana, ya kan nanti di bab 3 ada harus disertakan. Jadi supaya kamu nggak terlalu bingung ketika kamu ditanya oleh dosen ketika kamu sidang gitu kan, kasihan. Ya udah, saya mah to the point aja ke mahasiswa, kalau kamu pengen dibikinkan, yuk sini, jangan sampai kamu ngasih uang terus ngasih judul, datang-datang bikin udah jadi alatnya, kan saya nggak mau kayak gitu. Yuk main ke rumah, minimal adain pertemuan berapa kali sekali gitu kan, supaya kamu tahu saya nggak jadi dosa gitu. Emang sih dosa sih, tapi menurut saya nggak afdol kalau kamu misalkan bikin alat tapi kamunya sendiri nggak ada, saya makin dosa gitu kan dalam hati. Terus dari dosen pun mungkin mereka nggak terlalu ini ya, karena memang untuk alat sendiri, karena saya fokus di alat skripsi itu ya nggak sempurna dari segi komponen juga. Jadi mereka apa namanya, bisa mengerti asalkan siswanya bisa menjelaskan, terus apa yang mereka buat sesuai dengan data ya. Kalau misalkan mereka buat ini, mereka bikin alat A, penjelasannya ke B ke C, itu dosen bisa tahu. Terus mohon maaf ya, ini saya belak-belakan di sini, ini pengalaman aja, kalau nggak terlalu suka skip aja guys ya. Nah dari sana saya sambil belajar bisnis, bikin alat-alat produk. Di Bandung dulu tuh saya bikin alat keamanan untuk kendaraan bermotor berbasis touchscreen ya. Sana saya bikin brosur, saya kasih ke halte-halte ke orang-orang di lampu merah. Saya pernah 2 kali di Gede Bage, terus di alun-alun Bandung, karena Satpol PP ya, karena nggak ada lapak sama izin usahanya. Jadi saya ngegelar aja di trotoar, padahal itu trotoar nggak boleh buat jualan di waktu-waktu tertentu. Jadi saya gelar aja karena memang dalam udah penuh. Saya pakai kardus sama teman Pauji di sana, nggak tahu didatangin sama Satpol PP, nggak bolehin 1 kali 2 kali ya. Saya nggak pantang menyerah. Terus online juga main untuk sehari-hari ya, untuk ambil spare part, jual lagi, dari nyari-nyari spare part dari elektronik yang sisa-sisa saya online kan, posting kan, jadi jual beli juga gitu kan. Memang untuk perjalanan sendiri
cukup panjang guys ya. Dari kerjaan apapun saya kerjakan, saya lakukan ya, untuk hidup saya sendiri, untuk ngehidupin anak istri, terus nggak mau terlalu ngebebanin orang tua guys ya. Nah ini juga untuk rumah guys ya, ini belum jadi sepenuhnya, jadi saya ada uang saya sisihkan untuk renovasi, untuk beri bahan gitu, nggak terlalu apa namanya, biar nggak terlalu mahal. Kalau di sekaligus kan mahal, jadi saya cicil seminggu satu kardus apa namanya keramik, satu minggu satu sak semen gitu. Jadi nggak semua gitu kan, karena keuangannya kayak gitu ya. Mungkin karena saya mau lagi kerja, mau nulisin kerja dari ini, lagi ngaci dinding. Ini acian juga udah mulai keras, buset. Ntar guys, ini acian udah mulai keras, saya mau selamatin dulu.